Halo guys, kembali lagi dengan saya Ipong di sini atau Ahmadiyah Sari. Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar lebih berkembang ke depannya. Oke. Di sini saya akan membawakan materi tentang karakteristik dan prinsip pembelajaran tematik. Apa itu karakteristik dan prinsip pembelajaran tematik? Kita langsung ke poin pertama. Karakteristik pembelajaran tematik. Jadi nomor 1 itu pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Jadi apa yang dimaksud itu? Yang dimaksud itu pengalaman dan kegiatan belajar anak SD berbeda sesuai tingkatan, dibagi 2 kelas, rendah 1-3 dan kelas tinggi 4-6. Perkembangan fisik, kognitif, sosial, moral dan keagamaan mereka berbeda sesuai tingkatannya, begitu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi. Terus lanjut nomor 2. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Apa itu yang dimaksud dengan itu? Jadi yang dimaksud dengan itu adalah kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu bertolak dari minat dan kebutuhan siswa, menggunakan prinsip belajar yang menyenangkan. Contohnya, pemberian tugas kelompok yang dapat mengembangkan keterampilan siswa atau kerjasama siswa, gitu. Lanjut nomor 3, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang maksud itu seperti mengajarkan siswa cara pencegahan COVID-19 dan menyuruh anak menulis poster pencegahan COVID-19 dan menyampaikan pola hidup sehat. Nomor 4, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Seperti apa membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa itu? Seperti dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa, dalam proses pembelajaran diperlukan strategi metode based learning yang mendorong tumbuhnya kreativitas, kemandirian, serta kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Contoh di kelas 2 SD, coba anak-anak sebutkan penjumlahan berapa yang menghasilkan 8, begitu. Lanjut poin berikutnya, menyajikan kegiatan belajar bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Yang dimaksud itu seperti metode pembelajaran pragmatis. Contoh, di dalam kelas, anak belajar dengan cara berkelompok. Dengan berkelompok, siswa akan terlibat dalam masalah dan pemecahannya. Anak akan terlatih dan bertanggung jawab terhadap beban dan kewajiban masing-masing. Guru sebagai fasilitator membimbing siswa agar mampu memecahkan masalah di sekitar mereka. Seperti itu. Lanjut poin berikutnya, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Maksud itu apa sih? Seperti ini, melatih siswa agar saling menghargai, tidak mengejek sesama temannya, mampu berkomunikasi dengan baik terhadap orang tua, teman sebaya, kakak, dan kemampuan tanggap terhadap atau peduli terhadap lingkungan sekitar. Seperti temannya sakit maka mereka akan pergi menjenguknya, gitu. Lanjut, manfaat pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema. Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran, akan terjadi pengematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Atau siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. Terus poin berikutnya, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Dan poin berikutnya, dengan adanya pemanduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik. Lanjut, di sini ada menurut Depdiknas 2006. Menurut Depdiknas 2006, sebagai model pembelajaran di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, pembelajaran tematik mempunyai karakteristik antara lain berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan pembelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa,
dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Lanjut, karakteristik pembelajaran tematik menurut Depdiknas 2006. 1. Itu berpusat pada siswa. Penjelasannya, pembelajaran tematik berpusat pada siswa atau student centered tulisannya. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek. Pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Terus poin kedua, memberikan pengalaman langsung. Penjelasannya itu, pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience. Itu tulisannya sih, sorry kalau salah. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dapat dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Terus lanjut lagi ke judul berikutnya, karakteristik pembelajaran tematik menurut Depdiknas 2006. Nomor 3 itu pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Terus, 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, 5. Bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Nomor 6. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Dan nomor 7. Menggunakan prinsip-prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan atau fleksibel. Lanjut judul berikutnya, prinsip pengelolaan pembelajaran dalam pembelajaran tematik. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam kegiatan proses. Artinya guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator atau mediator dalam proses pembelajaran, atau bisa juga disebut dia dapat menyajikan apa yang dibutuhkan oleh siswa tersebut yang perlu dari kita sendiri kesadarannya begitu. Misalnya siswa perlu mata kuliah siswa perlu pembelajaran ini, maka kita harus menyediakan juga. Atau siswa perlu peralatan ini agar dia dapat mengerti, maka kita harus menyediakannya gitu. Atau lebih jelasnya, guru hendaknya jangan menjadi single aktor atau yang mendominasi pembicaraan dalam proses pembelajaran mengajar begitu. Terus pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Terus guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam perencanaan. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik diperlukan beberapa langkah positif, yaitu A. Memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi dari self assessment. Di samping bentuk evaluasi lainnya, guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan cerita keberhasilan pencapaian tujuan yang akan tercapai. Judul berikutnya, prinsip reaksi dalam pembelajaran tematik. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempit, melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pelajaran tematik memungkinkan hal ini dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan permukaan hal-hal yang dicapai. Maksudnya seperti jika kita menjelaskan sesuatu materi, ada siswa yang tidak mengerti, maka kita harus lebih mengecilkan lagi jangkauan materi tersebut agar siswa-siswa kita lebih mengerti, atau kita harus membuatnya lebih simpel, lebih sederhana agar siswa kita lebih mengerti lagi.
Jadi itu saja tadi yang dapat saya jelaskan. Mungkin kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Saya Ahmad Yasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.